Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Ulandari, NIM saya 20.02.03.01. Saya berasal dari jurusan Informatik Sistem Informasi semester 3, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu kepada kalian bagaimana sih cara membuat dokumen. Dalam project ini saya diarahkan oleh dosen saya yaitu Pak Joni. Atau kalian juga bisa subscribe akun YouTube-nya yaitu John Minggu dengan mata kuliah komputer basic. Oh ya, saya di sini belajar membuat database atau membuat database online ini dari channel YouTube Tim Planet. Di sana saya diarahkan oleh dosen saya yaitu Pak Jani tadi supaya bisa belajar bagaimana sih cara membuat toko online. Yang pertama, dalam pembuatan toko online kita harus mempunyai 3 aplikasi. Yang pertama yaitu aplikasi Excel, misalnya ini aplikasi Excel. Yang kedua, kita harus mendownload aplikasi Sublime Text. Dan yang ketiga, kita harus mempunyai aplikasi Chrome. Apa sih kegunaan dari 3 aplikasi itu? Kegunaan dari 3 aplikasi ini, Excel. Sebelum memulai kita harus menghidupkan Excel terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita bisa memanggil hasil codingan kita atau hasil database kita itu ke Chrome. Nah, Sublime itu penggunaan Sublime ini di tempat kita untuk mengedit satu produk kita atau pembuatan toko online kita. Disinilah tempat kita mengedit atau mengcoding. Yang ketiga itu aplikasi Chrome. Aplikasi Chrome ini digunakan untuk kita memanggil database kita yang sudah kita edit di sini di Sublime Text. Nah, kita bisa memanggil di Chrome. Dan yang terakhir yaitu kita harus membuat suatu folder dengan nama foto kita, tetapi kita juga harus mendownload folder PHP ini. Yang sudah saya download itu ini admin, sudah saya rubah menjadi nama folder admin. Kita menyimpan admin ini harus di dalam suatu folder Excel karena supaya kita bisa memanggil ini yang kita ingin kita panggil di Chrome itu harus menyimpan Excel. Caranya kita copy, kita sudah kita copy, kita buka folder Excel, buka folder HPDev, lalu kita buka nama toko yang kita buat. Nah ya, kita juga harus membuat nama toko kita di folder. Misal saya ini toko Siska. Nah, setelah kita buat, kita save, kita buka. Nah, di dalam toko itu kita menyimpan PHP itu tadi. Jika ketiga aplikasi ini sudah di-download, maka kita akan bisa memulai untuk mengedit atau mengcoding sebuah coding ini untuk bisa menghasilkan hasil website kita atau hasil pembuatan produk kita yang akan kita panggil di Chrome.
Baiklah, sebelum kita memulai pembuatan toko online, saya akan menjelaskan penggunaan 3 aplikasi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada Exam. Exam Control Panel ini itu tempat kita untuk menyimpan folder-folder kita. Nah, sebelum kita memulainya, yaitu kita juga mempunyai aplikasi Sublime Text. Yaitu di sini tempat kita mengedit itu dalam pembuatan produk kita atau suatu aplikasi yang berisi untuk pembuatan coding kita. Yang ketiga yaitu ada Chrome. Chrome ini tempat pengaksesan kita atau pemanggilan produk kita. Pertama-tama kita hidupkan Exam terlebih dahulu. Exam kita start, kembali kita start. Jika Examnya sudah hidup, maka kita harus membuat suatu folder dengan nama. Kita menyimpan satu folder itu di local disk D, yaitu tepatnya di dalam Exam hpdoc. Di sini kita membuat toko folder baru yang namanya yaitu nama toko kita. Misal saya itu toko Siska, nama saya sendiri. Setelah itu di dalam toko kita ini terdapat suatu folder admin, yaitu dari file phpMyAdmin kita rubah rename namanya menjadi file admin. Setelah semua folder tersebut tersimpan, maka kita bisa membuat suatu toko online dengan cara mengedit suatu coding di dalam sebuah Sublime Text ini. Oh iya, di sini saya juga belajar dari suatu YouTube channel, yaitu namanya Trinit Toko. Tim Trinit, salah. Nah, kalian juga bisa belajar di sana secara detailnya bagaimana, karena saya juga belajar di akun channel Tim Trinit tersebut. Baiklah, jika kalian sudah belajar atau kalian sudah melihat ke channel Tim Trinit, itu juga lebih jelas dan lebih gimana ya, codingannya juga di sana mereka belajar mengajarkan kita dari awal sampai akhir. Saya juga belajar dari sana karena saya juga diarahkan oleh dosen saya untuk belajar di channel Tim Trinit tersebut. Dan di sana juga ada link kita untuk download phpMyAdmin yang saya sudah rubah menjadi admin tadi ya. Nah, jika kalian sudah mempunyai 3 aplikasi ini, maka kita bisa memulai membuat toko online dengan codingan ini. Dan saya akan membuka Chrome supaya bisa mengakses hasil yang saya buat ini. Kita ambil terus berapa untuk ya. Ini terbuka. Saya masuk ke akun Chrome saya. Maaf, lumayan lemot gitu. Setelah kita masuk ke Chrome, kita panggil link yang kita buat tadi
dari hasil codingan tadi kita panggil, yaitu sekarang kita bisa membuka admin terlebih dahulu, seperti kita pilih localhost trynet apa ya, localhost toko Siska, enter, kita tunggu. Nah, ini produk yang saya edit di Sublime Text tersebut. Nah, bagaimana sih cara supaya produk-produk ini itu timbul? Ya, caranya kita edit di sini di Sublime Text. Nah, kita edit di sini, terus kita sebelum itu juga kita harus ada login, ada logout, ada pelanggan, ada pembayaran, dan ada produk. Jika kalian ingin melihat hasilnya, itu mari kita login terlebih dahulu. Login, ada login, saya login dulu ya. Anda sukses login, oke. Kalau saya ingin cek sendiri. Di sini ada produk yang saya jual. Terus kita akan membuka keranjang. Keranjang Anda kosong, silakan belanja dulu. Berarti kita harus belanja dulu. Misal kita beli ini, kita beli produk yang masuk ke keranjang. Oke. Nah, jika kita sudah membeli suatu produk tadi, maka dia akan keluar ke keranjang seperti ini. Itu sekilas kita untuk belanja, lalu kita buka di bagian admin. Kita panggil bagian admin. Setelah kita buka atau kita panggil host admin tadi, kita akan muncul seperti ini dengan kata-kata sama data administrator dengan kata-kata selamat datang di tutorial Siska dan selanjutnya selalu. Ini adalah folder admin yang bisa ditutup untuk admin sendiri. Dan di dalam suatu admin ini ada sebuah hasil, itu ada sebuah kategori, ada produk, ada pembelian, ada laporan, ada pelanggan. Mari kita buka satu persatu, yaitu di dalam produk. Di dalam produk ini terdapat gambar-gambar yang saya buka tadi. Jika kalian ingin membuat data produk ini, kalian juga harus mengedit terlebih dahulu di Sublime Text dengan membuat plugin dengan nama folder yaitu produk.php. Ini tadinya saya bisa melihat di channel ini, dan di sini banyak plugin yang saya buat, yaitu dari saya login dan dari laporan, ada laporan pembelian, ada kategori, indeks, dan semua yang saya tampilkan. Jika kalian ingin membeli suatu produk ini, kalian harus membuka satu. Jika kita membuka suatu detail atau kita klik di sini, maka di sini di Chrome ini dia bisa memanggil secara otomatis. Contoh,
itu detail produk ini ya, ada tadi di bawah, maka akan menimbulkan ini. Lalu jika kita mau membeli sebuah produk di sini, nah di sini saya buat misal ini ada nama pelanggannya, yaitu nama Siska, itu penjual Spendi, retailer, dan kita buka retailer. Di sini juga bukan hanya ada admin. Nah, di sini kita buka di local host. Nah, local host PHP admin. Kalian tadi kalau juga kalian harus lihat, bisa coba menjadi admin. Di sini kita juga bisa nah, disinilah admin bisa melihat siapa saja yang membeli, data-data pembelian. Dari hasil coding yang kita supply ini tadi dan kita akses di sini, dia bisa menimbulkan data-data produk-produk ini dia bisa juga menunggu di sini, karena disinilah tempat admin melihat siapa yang login, siapa yang membeli. Ini juga ada folder admin. Nah, admin itu ada username itu internet, karena saya ini ikut di internet, jadi saya juga membuat di sini. Kalian juga bisa membuat ini dengan nama sendiri. Ada kategori, ada anjir, ada pelanggan. Nah, nama pelanggan ini itu nama orang yang membeli produk saya. Misalkan di sini nama saya sendiri. Jadi ya, apapun yang kita edit di supply tag ini, dia akan menimbulkan akses ke sini. Nah, jika di sini timbul seperti keranjang, yang tadi saya sudah beli, itu saya check out, kita masukkan coba alamatnya, ada ini, pilih, benar, kita check out, pembelian Anda sukses, maka dia akan timbul sendiri di sini. Dan siapa yang tanggalnya itu timbul, tanggal pembelian, status pembelian, totalnya sekian, opsinya gitu. Kita lihat pembayaran. Dan 177. Selanjutnya kita buka riwayat belanja. Ini semua tadi belanja. Kita buka halaman di sini misal di sini kan ada indeks cari.
Misal kita cari subscribe 3, kita cari, nah kita akan muncul hasil pencariannya ini. Hasil pencarian ini bisa muncul karena kita mengedit satu codingan di sini di sublime text dengan folder pencarian. Jika kita sudah melakukan pengeditan codingan di sublime text, maka foldernya juga pencariannya sudah reset, maka suatu pencariannya akan timbul, suatu foldernya akan timbul di saat kita cari di Chrome ini. Maka muncullah hasilnya ini. Baiklah, selanjutnya kita lanjutkan dengan membuka halaman laporan pembelian. Kita panggil laporan, ini dia laporan pembelian.php. Baiklah, selanjutnya kita akan membuka laporan pembelian. Kita panggil dengan laporan pembelian. Enter. Kita bisa melihat tanggal pembelian, misal tanggal 6 dan tanggal selesainya tanggal 7. Kita pilih status pembayaran, akan timbul seperti ini. Maka data-datanya akan timbul dengan nama pelanggan, dengan tanggal, jumlah, dan statusnya. Bagaimana sih cara kita membuat atau menimbulkan laporan pembelian? Caranya itu kita edit atau kita buat codingan di sublime text dengan folder nama file laporan pembelian, lalu kita edit seperti ini. Jika kita sudah edit lalu kita save, maka saat kita cari di Chrome, dia akan menimbulkan data-data yang kita edit di sublime text tadi. Setelah ada laporan pembelian, coba kita lihat laporan saja. Kita lihat inilah hasil dari laporan pembelian. Terus kita sudah itu coba kita lihat di apa ya? Oh iya, jika data di admin ini ada, pasti di PHP My Admin juga akan mengeluarkan data-datanya seperti pembelian produknya, produk yang kita beli itu juga akan timbul di database kita, yaitu di PHP My Admin ini, dan ongkirnya ini juga ada, produknya juga ada. Intinya jika kita mengedit di sublime text, maka apapun yang kita beli atau kita buat di codingan ini atau editan ini, dia juga akan menimbulkan hasil di PHP My Admin atau di database kita.
Setelah kita melakukan laporan pembelian, kita juga bisa, coba kita ulang, kita buka di tanggal 6. Seperti ini kan pembelian di tanggal 6. Jadi kita lihat di produk, kita lihat pembelian. Nah, jika kita ingin melihat laporan pembelian, kita juga harus melihat di data pembelian. Bagaimana data pembelian ini bisa keluar? Sama seperti tadi, kita juga harus mengedit satu codingan di aplikasi Supainter tadi. Maka dia juga akan menimbulkan data pembeliannya. Sebagai contoh, kita coba buka nama pelanggannya ini. Kita buka pada tanggal misal 11. Kita buka pada tanggal 11 laporan pembelian. Laporan pembelian. Kita buka tanggal 11 2021 sampai tanggal selesainya kita lihat pilih status. Tadi statusnya apa? Pending ya, statusnya itu pending. Kita buka, tidak ada ini. Oh, bulan 6, ternyata bukan bulan 12. Salah, ini tanggal 11, bulannya tadi 2000, bulan 6 itu Juni. Tanggal ini juga pilih status pending, maka kita lihat laporan. Maka dia akan menimbul hasil laporan pelanggan membeli pada tanggal 11 ini tadi. Selanjutnya kita juga membuat satu codingan dengan file download PDF. Di sini saya sudah mengedit atau membuat satu codingannya dengan download laporan.php. Maka di sini di hasil admin, di binary admin ini dia akan menimbulkan suatu download PDF. Jika kita buka, dia akan mengeluarkan satu tabel. Sebentar. Jika kalian sudah membuka channel Pinterest tadi, di sana dia menimbulkan hasil downloadan PDF ini. Di sini yang saya tidak timbul karena saya belum memperbarui exam saya dengan versi 3.22 karena saya masih menggunakan 3.21, maka PDF saya itu tidak timbul. Jika kalian ingin menimbulkannya, maka kalian harus memperbarui exam kalian terlebih dahulu dengan versi 3.22. Baiklah, jika kalian ingin membeli suatu produk, maka belilah suatu produk di toko saya dengan nama toko itu nama saya sendiri, yaitu toko Siska. Dengan produk semuanya isi produk saya itu lipstick. Jika kalian berminat dan jika kalian ingin membeli lipstick, maka belilah di toko saya dengan cara seperti yang saya jelaskan tadi. Kalian harus membuat suatu akun dengan daftar terlebih dahulu supaya kalian bisa login.
Dan juga jika kalian ingin membuat toko online seperti saya, kalian juga harus membuat akun supaya kalian bisa login karena kalian sendiri akan menjadi adminnya. Dan kalian juga harus mengedit suatu codingan di Fintech. Jika kalian ingin membeli produk saya, silakan kalian klik beli, produk masuk ke ranjang, check out lah. Jika kalian ingin membatalkannya juga bisa Anda batalkan seperti yang sudah saya jelaskan di video tadi. Baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.